kita lagi ada di klinik rumah sakit BMCA. Perkenalkan, saya dan teman-teman saya. Nah, kita itu dari kelas AK 2002C1, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Amanda Priyantika dan teman saya Lies Rofinurka. Kemudian juga ada Kang Melisa. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada manajer dari rumah sakit BMCA, yaitu Pak Edwin Sapi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, rumah sehat BMCA ini apa sih Pak? Boleh diperkenalkan kepada kami? Oke. Jadi untuk rumah sehat BMCA ini ya adalah klinik ya, untuk klinik alternatif ya. Jadi hubungannya adalah dengan masalah kesehatan ya untuk masyarakat. Di sini kita selain untuk terapi, kita juga memproduksi dan juga menjual untuk produk-produk herbal kita sendiri. Itu. Jadi untuk secara umum ya, untuk secara umum BMCA ini dibentuk ya, proses pengobatan itu dengan cara alamiah ya, alamiah karena itu menggunakan herbal semua, terus juga ilmiah. Jadi untuk pengkajian penyakit pasien kita menggunakan ilmu-ilmu medis ya, dan terakhir adalah ilahiyah ya. Untuk ilahiyah ini kita mengharapkan ridho Allah ya untuk kesembuhan dari pasien-pasien kita. Bapak, rumah sehat BMCA ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Untuk BMCA sendiri itu sudah berdiri pada tahun 1997 ya. Jadi waktu itu masih kecil ya. Sekarang sih alhamdulillah sudah berkembang. Jadi kita ada satu kantor pusat di Bekasi, 2 cabang utama di Surabaya dan Tabanan, dan sisanya adalah sub agen-agen kita di beberapa kota di Pulau Jawa. Didirikan oleh siapa ya Pak? Pendiri termasuk pemilik ya, Iya. Itu Pak Dr. Andes Haji Harkoriko Sanjaya MBA. Sampai saat ini karyawan yang sudah dimiliki oleh rumah sehat BMCA itu berapa ya Pak? Untuk karyawan ya, untuk karyawan yang bergabung di BMCA di Bekasi ya, Bekasi, Tabanan dan Surabaya itu ada sekitar 55 orang. Wah, sudah lumayan banyak ya Pak ya. Nah, produk-produk unggulan dari rumah sakit BMCA itu ada apa aja sih Pak? Oke, baik. Jadi untuk BMCA sendiri ya itu sudah dikenal ya. Jadi sebetulnya kita kemampuan kita adalah di 33 penyakit ya, tapi lebih dikenal itu kita adalah di penyakit diabetes ya, atau orang biasa sebut gula darah ya, terus ada saraf kejepit, ada jantung, stroke, ginjal ya, jadi ada beberapa yang lain. Dan untuk produk-produknya ya tentu saja dari penyakit tersebut ya, yang terkenal ya, yang paling utama tadi untuk penyakit diabetes mellitus itu adalah pankro. Ya, jadi pankro itu ada di dalamnya ada 2 ya, ada pankrolin dan juga ada pankroas ya. Terus juga ada obat lain ya, seperti kalau yang saraf kejepit itu ada USK ya. Terus juga ada beberapa, misalkan stroke itu adalah Storki Plus. Juga ditambah dengan obat-obat penunjang ya, obat-obat penunjang yang paling terkenal adalah MHCA ya. Itu obat untuk insya Allah untuk segala penyakit ya. Nah, sampai saat ini tuh kira-kira omset yang didapat oleh rumah sakit BMCA itu berapa sih Pak? Jadi sebetulnya kalau kita bicara omset ini sebetulnya agak kurang ini ya, karena kita pada dasarnya adalah pengabdian untuk kesehatan ya kepada masyarakat ya. Tapi kalau misalkan memang diperlukan gitu ya, mungkin saya kasih range-nya aja ya, ada di sekitar per bulannya ya 1 sampai 1,5 M. Seperti itu. Izin bertanya, untuk dalam berwirausaha kan pasti ada momen-momen kayak up and down. Bagaimana Bapak dalam mengelola perusahaan ini pada saat mengalami problem ini? Ya, jadi memang kalau dalam sisi pada dasarnya kita ini tidak bisnis murni ya, tadi pada dasarnya pelayanan. Tapi kalau kita tadi bertanya mengenai bisnis ya memang tidak
tertutup kemungkinan bahwa usaha itu juga ada naik turunnya ya. Tapi yang pasti memang segala sesuatunya itu dimulai dari proses ya, perencanaan awal dan proses selanjutnya kita bisa mendapatkan hasil ya. Nah, untuk proses sendiri kadang kalau untuk generasi sekarang ya mungkin kalau untuk perencanaan saya yakin pasti lebih baik lah ya dari sisi perencanaan. Tapi dari sisi proses banyak rekan-rekan yang masih muda ini kadang nggak sabar, ya kan, nggak sabar, lebih pengen cepat terlihat kaya gitu ya, lebih cepat berhasil. Padahal sebetulnya kalau prosesnya dijalankan gitu ya dengan baik memang perlu waktu ya. Kalau sudah proses lagi berjalan ya jangan dulu dikeluarkan dana-dana yang tidak perlu ya. Jadi kalau prosesnya berjalan gitu ya harus dipelajari, prosesnya pun juga tidak hanya sekedar oh saya mampu, oh saya sudah baca ini, oh sudah saya baca itu, tapi juga pengalaman dari rekan-rekan atau pengalaman dari orang yang sudah pernah menjalankan sebelumnya ya. Nah, lalu ya silakan di mix seperti apa ya, harus sabar tentunya, sabar tapi dalam arti kata tetap harus bekerja keras, bekerja cerdas gitu ya. Insya Allah. Sedangkan untuk hasilnya ya mudah-mudahan hasil itu proses itu tidak membohongi hasil ya. Untuk hasil yang baik tentunya juga diharapkan adanya analisa pada saat proses ya. Dari sisi kualitas ya, sisi kualitas produk, sisi kualitas kerja ya. Terus juga dari kemampuan tadi ya, dari sisi kualitas produk ya, tentu juga kualitas manpower ya. Kalau misalkan untuk manpower ya kualitas naik tapi kemampuan manpowernya segitu-segitu aja ya susah kan, karena kalau sudah kualitasnya manpower naik ya berarti kan dia bisa mendongkrak tuh kualitas-kualitas yang lain ya. Karena lebih tahu, lebih menguasai gitu kan ya. Jadi produk ini seperti ini gitu ya. Arsitektur begitu juga dengan masalah kualitas dari sistem marketingnya. Nah, sekarang sudah zamannya digital marketing. Tapi kalau sistem penjualannya masih nyebar-nyebar flyer di perempatan ya susah juga. Ya. Jadi juga harus mengikuti perkembangan zaman juga. Oke. Terus untuk ini Pak, kan menghadapi persaingan pasar yang saat ini, skill kan harus manpowernya itu harus di-upgrade ya Pak. Kalau di sini ada nggak sih Pak pelatihan untuk dari karyawannya itu untuk skill-skill? Ya. Jadi kalau untuk karyawan itu untuk skill itu kita bagi menjadi 2 tahap ya. Ada yang tadi skill up, ada juga kita untuk maintenance kualitas kerja atau skill yang saat ini dikuasai. Walaupun juga berkembang ya, pengobatan tradisional pun berkembang. Kalau kita masih seperti dulu-dulu jalan di tempat gitu ya akan terlambat akan tertinggal dari yang lain. Seperti itu. Mau bertanya tentang pasca corona kemarin Bapak. Ini kan kita 2 tahun silam kita mengalami corona yang besar-besaran lah. Ada kayak penyakit yang timbul-timbul gitu ya Bapak. Bagaimana kondisi keuangan setelah pandemi corona tersebut Bapak? Naik turunnya Ya. Mungkin seperti tadi ya, yang saya bilang bahwa kalau kita bicara mengenai pengobatan kita yang sifatnya ilahiyah, salah satunya mungkin tidak berpikir ke arah situ. Yang penting kita arahnya adalah pelayanan. Ya. Waktu COVID pun juga memang pada saat itu, misal waktu ada larangan itu ya kita pun juga ikuti. Tapi setelah mulai dibuka kita pun tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan baju lengkap seperti itu ya. Nah memang kalau kita lihat, kalau saya gitu ya bicara secara secara keuangan, memang grafiknya ya pasti turun ya, signifikan sekali gitu kan ya. Tapi ya alhamdulillah untuk kita dari sisi manpower itu tetap kita full bekerja ya. Alhamdulillah tidak ada pengurangan ya.
Nah, tapi memang kita mengembangkan dari sisi produk dan pelayanan. Kalau dari saluran ini Bapak, saluran atau pemasarannya seperti apa ya Bapak? Untuk pemasarannya memang kita menerapkan dua metode. Jadi metode konvensional maupun metode yang sifatnya digital ya. Untuk konvensional itu ya seperti kita menawarkan langsung atau meresepkan kepada pasien-pasien kita. Ya begitu pun juga kita sebarkan brosur juga ya di lingkungan dekat maupun juga di lingkungan di cabang-cabang kita. Tapi untuk yang tadi digital, kita pun sekarang sudah membentuk tim digital marketing. Jadi penjualannya selain online, ya kita pun mempromosikan produk-produk kita itu di di Shopee, ya. Jadi website pun juga kita buat seperti itu. Ya, kalau untuk toko daring kita itu ada di selain TikTok ya, selain TikTok kita ada di Shopee, terus juga ada di Lazada, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada di Blibli.com juga. Bisa juga beli di website kayaknya ya Pak? Iya, di website bisa, bahkan langsung pun bisa. Kita punya jalur sendiri ya untuk WA-nya, jadi khusus untuk menerima orderan. Untuk pasien sendiri apa ditargetin umurnya berapa gitu Bapak? Kalau pasien ya kalau penyakit kan tidak kenal umur ya. Jadi pasien apapun gitu ya, usia berapapun insya Allah gitu ya. Kalau memang perlu bantuan kami ya kami akan usahakan semampu kami ya. Dari usia saat ini sih yang pasien yang pernah kita ini kan usia 3 tahun pun sudah ini sampai usia yang tua ya. Usia yang tua pun ya sampai sekarang ada yang umur di sekitar berapa 80-an ya, 80-an itu ada juga. Berarti untuk pengobatan sendiri ini produk-produknya pun dibuat sendiri ya, maksudnya racikannya. Ya, jadi untuk produk-produk kita lakukan dari mulai formula, peracikan, terus juga pengkapsulan, packing itu semua dilakukan sendiri. Memang ada beberapa juga kita ambil produk dari luar, suplemen food ya, extra food seperti produk-produk AFC ya. Kualitas barang yang baik ya untuk mempercepat penyembuhan dari pasien-pasien juga. Alhamdulillah wawancara kita kali ini berjalan lancar. Semoga saran dari Pak Edwin untuk entrepreneur muda terutama ya agar lebih sabar dan mau mengikuti proses. Kemudian juga jangan lupa untuk makin meningkatkan skillnya agar makin menambah kualitas dari manpower dan juga produknya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang memiliki keluhan seperti diabetes atau saraf kejepit, datang ke Rumah Sakit BMCA. Untuk Bapak atau Ibu yang berada di Jabodetabek, bisa datang ke Rumah Sakit BMCA di Bekasi, yaitu di Ruko Jamrut, Blok S1, nomor 33-35, Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman karena ini adalah video yang sangat berguna. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.